Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Oke, saya cuma mau sharing dikit aja, yang bukannya sharing dikit aja maksudnya. Sharing apa yang cuma nggak dalam gitu ya, karena di sini kan semua udah pada jago-jago dan ada pastor yang kalau ada pertanyaan silakan. Ya, saya mengambil dari pengkhotbah ya, karena di dalam pengkhotbah itu ada dua pandangan, yaitu dari pandangan dunia dan pandangan kita spiritual. Kita adalah manusia-manusia yang spiritual karena kita sudah menerima anak-anak Tuhan Yesus, itu lihat dari pandangan spiritual. Nah, kalau kita lihat dari pandangan duniawi, itu orang-orang di dunia itu banyak yang tidak percaya akan Tuhan kan. Jadi mereka tuh percayanya gini, pada waktu sebelum dunia dijadikan, jadi permulaan sekali, itu kan tidak ada apa-apa, kosong sama sekali, gelap, kosong dan tidak berbentuk. Nah, mereka bilang itu pada suatu saat itu mengecil, berkonsentrasi, dan pada suatu saat dia meledak, dan waktu dia meledak maka terciptalah alam semesta. Dan ini satu germ gitu loh, kayak protozoa, satu sel bakteri yang dari situ pelan-pelan evolusi menjadi manusia. Karena itu mereka tuh berpikir bahwa asalnya ini semua adalah dari nothing, dan nanti kalau kita mati balik lagi ke nothing. Jadi apa namanya, kita nih, mereka berpikir dijadikan accidentally, tidak ada plan apa-apa, cuma hidup terus mati, hidup mati, tidak ada meaning, tidak ada artinya gitu. Jadi apa, kalau kita lihat pengkhotbah itu juga bilang bahwa matahari terbit dari timur turun ke barat, angin dari utara ke selatan, generasi satu bangun, generasi berikutnya lahir. Jadi sia-sia. Nah, di sini di pengkhotbah 1 itu dibilangin ini lah. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Jadi orang-orang dilihat dari sudut dunia itu mereka seperti lingkaran. Jadi tidak ada ujung, tidak ada akhir, tidak ujung. Jadi semua itu tidak ada yang baru, muter-muter-muter. Dan yang penting di sini dikatakan di bawah matahari, is under the sun. Di bawah matahari itu dilihat dari sudut pandangan duniawi. Mereka itu tidak pernah bisa melihat ada apa di balik matahari itu, dan mereka juga tidak pernah berpikir siapa yang membuat matahari itu. Itu mereka tidak tahu. Karena itu kalau itu ya, sekarang saya mulai ngerti gitu, kenapa orang-orang, banyak orang yang hidupnya tuh semau-maunya kan. Mereka hidup mabok-mabokan, tidak ada artinya, karena memang tidak ada artinya. Kalau mereka hidupnya susah, buat apa bersusah-susah? Akhirnya tuh nothing gitu. Jadi tidak ada juntungannya. Saya baca di news itu, kalau nggak salah di Jerman atau di Belanda, orang umur 29 tahun physically healthy, tapi dia tuh depresi. Dia bilang sudah berapa tahun dia depresi, dikasih obat tidak menolong,
Sampai pada satu hari fisiaternya tuh bilang, sorry, this is the last. Kamu tidak pernah akan bisa sembuh. Udah. Jadi dia bilang, udah buat apa? Jadi dia tulis surat minta dieutanasi. Akhirnya sesudah 1 tahun, 2 tahun akhirnya di approve. Jadi dia dieutanasi. Jadi mati sudah. Jadi waktu itu berita dikatakan dia sudah mati. Jadi memang itu kalau dipikir memang menyedihkan sekali gitu. Itu pandangan dari dunia. Tapi kita orang Kristen itu beda, pandangannya itu bukannya seperti lingkaran gitu. Kita itu seperti garis panjang, seperti satu linear gitu. Karena kita ada beginning, ada goal sana gitu. Nah, itu karena kita dari kejadian 1 saja sudah tahu bahwa ada yang membuatnya, Tuhan yang membuatnya. Karena dikatakan kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, pada waktu permulaan sebelum pada mulanya, jadi maksudnya sebelum kejadian itu Tuhan sudah eksis. Jadi waktu semesta alam belum dibuat, bumi belum ada, Tuhan itu sudah ada. Tuhan itu self-existing, karena namanya Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang membuat alam semesta ini semuanya. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen, kita tahu dan pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini semua, dan waktu Tuhan menciptakan kita diciptakan menurut gambar Allah. Saya nggak bacain lagi karena semua tahu kan, kita diciptakan menurut gambar Allah. Untuk kita itu maksudnya Tuhan itu untuk hidup untuk selama-lamanya, untuk kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Dia, reflecting Dia punya glory, karena diciptakan menurut image-nya Dia, dan untuk Dia, karena Allah adalah kasih, untuk objeknya Dia punya kasih gitu. Tapi pada waktu kita diciptakan, karena Tuhan Maha tahu dulu, sekarang, dan selama-lamanya, itu Dia tahu bahwa semua orang ini, semua ciptaannya ini, human being ini, semua akan jatuh ke dalam dosa. Dan kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita itu akan mati, semua mati binasa. Karena itu pada saat itu juga Dia merencanakan suatu plan, ada suatu plan untuk menyelamatkan manusia, yaitu dengan mengirimkan Tuhan Yesus. Karena itu dikatakan di John 3:16 ya, barang siapa yang begitu besar Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Jadi Tuhan menentukan pada suatu hari akan ada pengadilan, dan pada suatu hari ada redemption, ada pengampunan dosa. Dia sudah rencanakan itu semuanya. Nah, waktu jadi creation and redemption itu selalu together. Nah, karena itu di Pengkhotbah 3 ayat 1 itu dikatakan gini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, ini bedanya. Tadi di bawah matahari, sekarang ini di bawah langit. Kalau bahasa Inggrisnya under heaven. Adapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah?
Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekalahan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, di Pengkhotbah 3 ayat 1 ini dikatakan kan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktu. Kalau bahasa Inggrisnya itu ambil yang American ASV apa ya? American apa? Ya. Itu lebih jelas. For everything there is a season and a time for every purpose under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up what which is planted. Jadi kita itu ada waktu, ada masanya dengan suatu purpose. Jadi kalau kita hidup ini ada waktunya, dan setiap waktu itu ada purpose-nya. Ada waktu ketawa, tapi ketawanya itu harus pada tempatnya. Jangan misalnya di funeral home kita ketawa misalnya. Ada waktu untuk menanam. Jangan kita waktu misalnya kayak sekarang nih, ya winter kita menanam, itu waktu menuai. Jadi semua itu ada waktunya. Tapi itu bukan berarti kita tuh karena ini under heaven, oh kita nggak boleh tahu urusan dunia. No, kita tetap tahu urusan dunia, tapi kita ini berlainan. Kita ini mengambil keputusannya ini berdasarkan kita tahu bahwa kita ada purpose. Purpose-nya itu ada, yaitu di dalam kekekalan itu. Karena itu dikatakan di sini, Tuhan, jadi segala sesuatu itu baik. Ya, tapi kita tuh nggak ngerti kenapa ini begini. Ya. Makanya dikatakan sini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekalahan dalam hati mereka. Karena kita tahu, kita ini adalah makhluk-makhluk yang manusia yang menuju Tuhan mau dalam kekekalan. Jadi keputusan kita itu berdasarkan kekekalan kita. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan. Jadi kalau kita lagi susah atau kita lagi senang, kita nggak ngerti why it happened to me. Sering kan, kita kan nggak tahu. Tapi itu maksudnya supaya kita itu bergantung kepada Tuhan. Nah, sekarang kalau kita itu ada musimnya, musim susah, musim senang, musim segala itu ada masanya. Kita harus belajar untuk discern dengan masa ini. Sekarang nih kita masanya apa, gitu. Dan kalau kita ada masa itu pindah, kita juga harus tahu kalau kita sekarang masa menanam, kita tahu sekarang pindah ke masa menuai. Itu kita harus tahu gitu. Sebab kalau nggak tahu, kita bisa sulit gitu. Seperti aja misalnya orang Israel itu waktu dia keluar dari bangsa Israel, waktu keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan, itu kan ada tiang awan sama tiang api. Nah, kalau tiang awannya bergerak, mereka harus bergerak. Ya kan? Kalau mereka nggak bergerak, mati mereka di padang pasir. Nah, kita sekarang ada Roh Kudus yang memimpin kita dari satu season ke season lain, gitu. Terus, ya, kita harus tahu misalnya aja sekarang ini dalam ini gereja misalnya, sekarang ini seasonnya apa? Kita harus apa? Kita mau retreat kan? So, kan sebab belum tentu tahun depan ada retreat, bukannya negatif, tapi you know, if you have the time to go, you can go, you have a chance to go, then pergi, gitu. Karena kita nggak tahu Tuhan mau the next is what. Atau misalnya cell group, kalau ada cell group pergi, karena orang yang teman-teman kita yang deket-deket ini, kita nggak tahu berapa lama kita sama mereka, ada waktunya gitu semua. Misal waktu yang saya belajar banyak tuh waktu COVID itu, coba gereja, orang suka, aduh angin sedikit, nggak mau ke gereja, ada ini sedikit, ya so easy ya, and then suddenly tutup
ya kan? Biar nangis-nangis di depan gereja, you cannot go. Itu ada waktunya. Dan buat saya yang udah pindah-pindah dari Swiss kemana, itu temen yang tiap minggu ketemu. Waktu mereka selesai sekolah, mereka pindah, that's it. Seumur hidup nggak ketemu lagi. Begitu. Teman saya yang udah paling dekat udah meninggal semua, nggak ketemu lagi. Jadi ada waktunya semuanya itu. Jadi kita punya discernment gitu. Jadi itu ada satu bangsa atau suku dari orang Israel itu yang namanya Isakar. Bangsa Isakar itu mengetahui, dikasih karunia oleh Tuhan, mengetahui the season, mengetahui waktunya. Karena itu kita boleh juga berdoa sih, bilang Tuhan mintalah supaya kita diberikan karunia untuk bisa membedakan waktu dan kita tahu kita waktunya apa dan bagaimana menyelesaikannya gitu. Tapi ya saya juga, itu siapa sih pastornya Hana itu, lupa terus namanya. Hana siapa? Hana Sudirgo itu kan dia selalu siapa namanya? Andrew. Waktu kebetulan saya dengar saya ingat kita nggak casuin dong aja. Nah itu dia itu saya pernah dengar dia punya khotbah sermon di itu, kebetulan dia bilang gini, saya nggak pernah ngomong politik karena saya menganggap politik itu di luar, nggak spiritual gitu. Tapi nah itu kita tinggal under heaven, bukan berarti yang under sun ini nggak mau tahu, nggak bisa, karena kita tinggal dalam dunia kan. Terus dia bilang, saya nggak sampai, saya baru sadar ada ini baru, ada regulation baru di Amerika bahwa abortion itu boleh until the day of delivery. Can you imagine? The day of delivery, 9 months. Jadi terus ditanya kan sama orang, kalau kamu sedang di dalam mau deliver nih, terus kamu cancel, dan mamanya bilang, aduh pacar saya pergi, saya nggak mau lah, saya mau abort ini, itu boleh. Menurut menurut hukum boleh. Itu dia bilang, dia kaget sekali, dia baru sadar itu kok bisa sampai begitu, gitu loh. Itu karena dia nggak tahu, dia bilang, coba kalau saya jadi ya. Sejak itu mereka mulai ini, dia bilang, saya nggak tahu. Nah, jangan sampai kita itu ya kaget begitu. Kita memang tidak ikut politik, tapi we have to know what is going on gitu. Dan dan kita juga harus bergerak dari satu season ke season lain. Kita harus mengikuti apa yang ya Tuhan kan punya Roh Kudus, Dia akan memimpin kita. Nah, kita menuju ya itu seperti Paulus juga bilang di Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan Yesus juga bilang, Tuhan Yesus mengatakan begini, Matius 10 ayat 42, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Dia juga berkata gini, Matius 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Lukas 12 ayat 2 sampai 3. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus,
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, kalau kita dilihat hidup kita ini di bawah langit, under heaven, itu accountable. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Tapi kalau orang yang duniawi itu tadi, mereka tidak ada accountability, tidak mempertanggungjawabkan. Bangun, hidup, lahir, hidup, mati. That's it. Jadi kita ini beda karena ada satu hari Tuhan telah menentukan bahwa kita akan diadili. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita itu akan berdiri sendiri di situ, ataukah kita berdiri dibungkus dengan darah Yesus? Itu beda sekali gitu. Dan kita sebagai orang-orang benar itu makanya berterima kasih sekali kepada Tuhan, karena kalau kita melihat kata-kata kita melihat pikiran kita, bisik-bisikan kita, perbuatan kita itu nggak bakalan lulus, mati tidak semua. Tapi kalau kita dibungkus oleh darah Kristus, itu langsung kita sudah dibenarkan. Nah, ini ada ayat cukup panjang, perlu dibaca atau enggak ya? Gini, pokoknya di Matius 25, ntar baca sendiri, 31 ayat 46. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersamayam di atas tahta kemuliaannya. Ini waktu judgment. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya. Di sini dikatakan kan orang-orang benar itu. Jadi orang-orang benar itu ya kita ini, orang-orang yang telah dibenarkan oleh Kristus itu nanti dipisahin di sebelah kanan gitu. Dan Tuhan bilang, kamu orang-orang baik, kamu telah mengerjakan ini. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, kalau dilihat di sini, waktu dibilang kamu telah waktu aku haus engkau memberi aku makan, waktu aku lapar engkau memberikan aku minum. Orang-orang benar ini jawab, "Kapan Tuhan? Kapan saya kamu memberi makan? Kapan saya memberi minum? Kapan saya mengunjungi orang sakit?" Nah, ini artinya apa? Orang-orang itu sudah begitu biasanya memberi makan, begitu biasanya menolong orang, sehingga mereka tuh it doesn't matter anymore. Jadi it is not a big deal. Mereka sudah biasa, karena itu mereka hebat loh. Kapan? Nah, ini yang Tuhan mau kita menjadi suatu habit. Jadi udah nggak aneh gitu. Udah nggak inget lagi siapa. Nah, sebaliknya Tuhan ini berkata,
Ya, sekarang dia ngomong sama yang sebelah kirinya. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawan aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Nah, mereka itu jawabannya, kapan kami nggak melayani orang itu? Kapan kami tidak memberi makan? Kapan kami tidak melakukan ini itu gitu? Jadi mereka itu pikir mereka telah melakukan itu, padahal mereka itu tidak, atau mungkin karena Tuhan melihat hati ya. Tuhan itu nomor satu melihat motivasi hati kita. Kalau motivasi hati kita, oh saya mau menolong orang ini supaya dia bisa membalas saya, itu nggak haji gitu ya. Saya nggak mau judge orang, tapi maksudnya hati itu penting sekali, motivasi hati. Jadi juga kita bisa lihat dari jawaban mereka itu nggak biasa, karena mereka merasa mereka memberikan, padahal Tuhan bilang no, mereka nggak beri. Nah, jadi kita ini yang sudah dibenarkan oleh Tuhan itu harus berjalanlah di under heaven. Jadi jangan under the sun. Itu under the sun itu sistem dunia, under heaven itu under Tuhan, pimpinan Tuhan. Karena waktu kita dibenarkan, waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu tidak dibenarkan, kita langsungan justify, sudah itu kita disanctify, kita berjalan di jalan Tuhan itu. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi berjalan di situ, disanctify. Nah itu adalah under heaven di situ. Sampai kita di glorification, sampai kita masuk ke kayak domba-domba itu, masuklah, dan kita akan yang dibenarkan itu bukan dijudge lagi kamu selamat atau enggak, tapi mendapat hadiah di situ. Jadi menurut Pengkhotbah 12, menurut Pengkhotbah 12, sekarang kita baca Pengkhotbah 12 ayat 9 sampai 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan peganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Karena itu kita sebagai orang Kristen itu ya, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintahnya. Tapi di perjanjian baru dikatakan gini, ini Tuhan Yesus yang berkata, kalau engkau mengasihi domba-dombaku mengenal suaraku dan mengikuti aku. Dan Tuhan Yesus berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, supaya jangan misunderstanding bahwa kita kalau sudah selamat, kita tidak dijudge masuk dapat hukuman Tuhan lagi atau tidak, karena Tuhan Yesus dikirim kepada kita itu untuk dilepaskan dari murka Tuhan, untuk dilepaskan dari hukuman Tuhan. Itu yang the main thing. Yang kedua yaitu kita mendapat kelimpahan, gitu, sejahtera, segala macam. Tapi mainnya itu kita dilepaskan dari murka Tuhan. Jadi dengan keselamatan tidak melalui perbuatan baik, tetapi kasih anugerah Tuhan. Keselamatan yang dengan keselamatan yang kita dapat, itulah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik ini supaya kita memuliakan Tuhan. Gitu. Ya, itu aja. Terus Tuhan membuat kita itu dari zero ya, dari nothing. Dari Tuhan membuat, kan semuanya nggak ada. Jadi waktu Tuhan berfirman, jadilah terang, itu bahannya dari mana itu? Dari firman Tuhan kan. Karena itu dikatakan
Tuhan membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi kan tadi Sani bilang nothing is impossible for God. Mungkin saya kasih sedikit kesaksian tentang ini yang saya ingat, karena waktu itu saya baru datang saya belum kelar sekolah. Waktu itu saya datang ke Kanada, saya ambil ujian semua buat jadi farmasis. Sekarang terakhir itu training Tuhan bantu semua pokoknya. Akhirnya selesai, jadi saya udah tahu sebelum training habis saya udah tahu ini Tuhan kalau saya selesai gimana cari kerjaan, bahasa Inggris nggak bisa, kenalan nggak ada. Nah, ini pentingnya cell group. Waktu itu baru sekali permulaan atau entah prayer meeting atau pokoknya kita kumpul-kumpul. Akhirnya dan cell group itu bukan untuk main, bukan untuk ketawa-ketawa, bukan untuk makan minum, bukan untuk dengerin sharing sebentar, nyanyi-nyanyi sebentar and that's it. Itu bukan, itu kita itu bersama-sama bertumbuh ya dalam firman Tuhan, dalam iman, saling memberi kesaksian dan semua problem itu dikeluarin gitu. Dan bukan untuk digosipin. Nah, waktu itu saya ngomong, ini saya lagi cari kerjaan. Saya bilang saya bingung. Saya bilang karena nggak kenal siapapun juga, bahasa saya juga jelek. Seminggu udah saya udah dapat diploma. Seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian Santi Liao, tahu kan yang udah meninggal, telepon saya. So yang kamu kan cari kerjaan? Iya. Tuh teman gua tuh katanya. Si itu buka farmasi. Dia lagi cari orang. Cepetan datang. Udah. Saya datang. Di mana? Di Hillcrest Mall. Di Sellers waktu itu ada Hillcrest Mall. Nah, saya tuh doanya gini sama Tuhan. Jangan khawatir sama Tuhan, minta aja gitu ya. Saya nggak ngerti banyak tentang firman-firman Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan nih, saya sekarang saya tahu Engkau yang membuat saya lulus. Bayangin lulus dari Swiss. Itu udah heran saya. Lulus lagi dari Kanada, udah lebih heran lagi. Sekarang saya bilang, ini kalau nggak dapat kerjaan sekarang, saya lupa lagi apa yang saya pelajari. Saya bilang, saya paling worried. Saya bilang, terus saya baru dapat driver license. Saya punya orientasi itu jeleknya, sampai sekarang pun jelek. Ya, itu jalan nggak tahu, pergi ke highway juga belum pernah. Jadi waktu itu saya cuma bilang minta yang paling jauh tuh 15 menit. Saya minta tempat kerjaan yang jauhnya 15 menit, yang tidak complicated jalanannya, dan saya minta farmasi yang kecil sekali. Saya bilang yang sepi sekali. Ketakutan baru banyak. Itu kan semua teori yang itu bahasa Inggris agak becus. Si Santi teleponnya. Akhirnya saya datang kemana? Hillcrest Mall itu letaknya cuma 15 menit dari rumah saya. Itu cuma jalan keluar terus lempeng, udah nggak bilang nggak mungkin bisa nyasar. Udah satu situ. Udah gitu itu farmasi kan baru bikin. Waktu saya datang itu mereka baru masih pasang shelf. Nah, farmasi yang baru pasang shelf ya nggak ada pasiennya kan. Dan udah gitu dia kerja dari jam sampai jam 5. Jadi saya bilang saya cuma bisa kerja dari jam 6 sampai jam 9, 3 jam. 3 jam, udah gitu orangnya senang sekali, mau, karena dia bilang saya nggak punya duit. Masih baru, nggak punya uang, dia mau kerja sebanyak mungkin, dia mau kerja cuma sampai jam 6. Jadi normal kan, kayak orang kerja normal, 9, 6, 5 hari tahan lah. So kalau farmasi kan 12 jam. Ini jadi dia senang, saya bisa dari jam 6 sampai jam 9 karena cuma 15 menit. That's okay kan? That's okay gitu. Pas begitu terus ya, jadi akhirnya dan udah gitu saya ini lagi bilang. Tapi nggak bisa bilang ini ya. Jadi saya bilang my husband gitu. Bilang nggak boleh kerja hari Minggu. Oh, hari Minggu tutup. Wah, tuh selamat. Udah gitu saya bilang, saya nggak bisa kerja hari Sabtu. Kenapa? Itu family day, ya. Kalau nggak nanti suami saya nggak kasih. Saya bilang padahal sih bohong dia sih. Nggak, saya nggak kasih. Terus udah gitu, saya juga nggak bisa kerja hari Jumat. Apa kerjanya?
Banyak. Hari Jumat, karena hari Jumat itu ada Bible study, ingat nggak? Oh, Ada iya, Bible iya, study iya. kan? Di Bible Nggak study. bisa. Marah. My husband, Udah, jangan kerja. your husband this, your husband that. Kenapa kamu mesti nurutin your husband? Hah? Gua nggak pernah nurutin my husband, katanya ya. I do whatever I do. Kenapa kamu mesti dengerin? Ya, I listen to him. Kita bilang gitu ya. Udah, dikasih. Jadi, tapi itu ya, lihat. Saya lihat akhirnya sih. Saya lihat pikir-pikir, iya ya. Jadi saya kehilangan gaji itu kan per jam. Saya digaji kan sedikit sekali jadinya gajinya. Tapi itu lama loh saya sampai begitu dan sampai waktu Jordan lahir punya bayi, semua orang tuh bilang saya ijri sama kamu punya kerjaan. Persis itu kan waktu yang kita nggak bisa meninggalkan baby kita terus sama itu baby, tapi kita juga kerja part time. Jadi saya bilang, jadi saya betul-betul bersyukur, memang betul-betul ya terus terang aja permulaan nggak bersyukur juga gitu ya. Tapi terus kalau udah saya melihat bahwa semua apa yang Tuhan kerjakan itu is the best. Biarpun kelihatannya itu nggak enak. Sama orangnya itu nggak sampai kita itu panjang lagi ceritanya. Tapi ya begitu. Jadi apa yang Tuhan kasih is always the best, dan Tuhan buat saya yang paling banyak saya dapat adalah Tuhan sanggup memberikan apa yang tidak ada menjadi ada. Karena ini farmasi in his time itu bubar. Jadi waktu bubar, jadi itu farmasi itu dibikin untuk saya 5,5 tahun loh, itu digenjot. Maksudnya itu juga karakter diganti semua, itu semua di situ 5,5 tahun. Dan waktu itu baru sesudah itu saya kerja tempat baru, di situ mulai kerja yang lain. Tapi itu ada waktunya. Waktu itu kan libur kan, semua minggu libur. Saya bisa ikut di dapur kerjain itu refreshment. Nah, waktu udah ganti kerjaan nggak bisa lagi. Biarpun mau nggak bisa, karena apa? Harus digilir setiap hari Minggu, every other Sunday. Tapi every other Sunday-nya itu nggak tentu. Jadi nggak bisa di schedule. Saya tuh pusing yang schedule pusing. Jadi berhenti. Nah, waktu berhenti. Karena itu, kalau kita ada kesempatan, itu Tuhan buka semua. Karena ada waktunya itu ditutup. Kita another season masuk. Itu aja. Ya. Puji Tuhan semua yang is by the grace of God lah semua. Pastor, do you want to say something? Iya, Oke. saya lupa tadi sebelum doa pakai kata sambutan No, dulu. that's okay. Saya nggak tahu sebelum doa. It's okay. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk fellowship ini. Firman Tuhan juga mengenai waktu. Saya juga tadi lagi tanya Tuhan kasih satu apa tentang sambutan ini. Kita melayani karena sebagai asyar ya. Kemarin malam saya juga dapat firman Tuhan bahwa melayani adalah kasih karunia, ya kan? Bukan kita punya kemampuan untuk bisa melayani, itu karena kasih karunia kita bisa melayani. Dan satu lagi, terima kasih untuk semua yang jadi asyar. Tadi juga saya drive, Melani cerita. Yang bagian mana nih dulu? Cerita banyak kok yang tadi. Bahwa ISIS itu kolam katanya. Kolam renang apa kolam Kolam renang. Jangan yang kolam itu. Kolam renang itu. Iya, cuma kolam aja. Tapi terima kasih Melani ingatkan kita tuh bahwa kita ini satu kolam gitu di ICC gitu. Jadi kalau kita bisa melayani di satu kolam ini, puji Tuhan. Kenapa? Dia yang akan nyambung kan? Oh iya, nanti aja. Apa? Tapi satu hal lagi yang saya mau katakan bahwa berbahagia kalau kita bisa melayani, bahwa Tuhan juga di sini. Tadi saya tanya sama Tuhan ya, firman apa ya? Ambil dalam Lukas 12, saya nggak kuat, tapi saya cuma baca aja. Lukas 12 ayat 35. Jadi melayani itu ada hubungan juga tadi yang Cisu yang katakan bahwa pada waktu kita ada waktu Tuhan berikan untuk melayani, melayanilah. Ada waktunya ya.
Dan ini Tuhan juga ingatkan lagi bahwa melayani itu juga salah satu kita berjaga-jaga. Jadi title-nya itu sebetulnya kewaspadaan. Dengarkan ya, saya nggak apa-apa. Ayat 35, Lukas 12:13. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ayat 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Ini kata Tuhan Yesus ya. Supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku, Tuhan Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ya puji Tuhan, kita melayani Tuhan semua di sini, dan juga kita juga berjaga-jaga. Jadi bukan hanya melayani, tapi kita juga berjaga-jaga bahwa Tuhan akan datang. Itu aja tadi. Terima kasih untuk semua yang melayani di sini. Giat melayani Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap melayani terus. Dan juga terima kasih untuk tuan rumah untuk tadi setia membuka pintu, setia juga mengkoordinasi Asia semuanya. Terima kasih. Ini Om juga di sini juga setia datang pagi-pagi, paling pagi ya, ya, pagi datang. Jauh. Menjadi Mereka selalu nggak pernah terlambat. Oh, iya. Jauh dan terima kasih menjadi role model, salah satu role model teladan bagi kita semua untuk melayani Tuhan. Iya. Ya itu aja yang saya Ciseren, do you wanna say something? Untuk ada pesan Asya? Saya terima kasih kepada semua meluangkan waktu mari kita saya semua setia.